Tentunya kita semua ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Rawdhul Muhibbin, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Bukan perkaranya engkau mencintai, tapi yang paling penting adalah engkau juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Allah tidak mencintai mereka. Ya, entah cara mencintai yang keliru atau hanya sekedar pengakuan tanpa bukti, ya. Oleh karenanya perkara yang sangat kita inginkan, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan bagi dia, ya, kebahagiaan baginya. Tentunya tidak mungkin Allah mencintai seorang hamba kemudian masukkan dia dalam neraka jahanam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya amalan-amalan yang diternaskan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukannya maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin menjelaskan satu persatu tentu ya amat sangat banyak ya. Ya, seperti Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang yang semakin sering bertobat semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawwabin itu orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Setiap dia berdosa, dia langsung beristighfar kepada Allah. Setiap dia berdosa, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, kalau Anda suka bertobat kepada Allah, suka beristighfar, itu tanda bahwasanya Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang yang suka bertobat, ya. Makanya dalam hadis, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ini orang beruntung pada hari kiamat. Dia buka lembaran catatan amalnya ternyata banyak istighfar. Ini berarti orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan yaitu berbuat baik kepada orang lain. Dan di antara makna ihsan sebagaimana kita ketahui, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Yakinlah Allah melihatmu. Maksudnya bagaimana? Tatkala kita beribadah kepada Allah, kita mencapai derajat yang sangat tinggi, itu derajat ihsan. Seakan-akan kita bermuamalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, misalnya seorang memberi sumbangan kepada orang lain. Maka seharusnya dihadirkan dalam dirinya, dia tidak sedang bermuamalah dengan orang yang dia bantu, tapi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia berkata, "Ya Allah, Engkau memerintahkan aku untuk membantu hamba-hambamu. Nih, saya sudah bantu hamba-hambamu dengan semampuku. Ya Rabbku, ya. Engkau saksikan akan hal ini." Sudah selesai. Dia hadirkan dalam dirinya, Allah melihat apa yang dia lakukan. Setelah itu dia tidak peduli mau hamba ini berterima kasih atau tidak, mau dikomentari apa, mau dicerca, mau dimaki, yang penting Allah sudah tahu dia membantu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia sampai pada derajat ihsan. Oleh karenanya seorang kalau sudah sampai derajat ihsan, ya, jangankan amalan dia tahu bahwasanya Allah sedang memperhatikan gerak-gerik hatinya. Bahkan niatnya dia tidak merubah. Contoh yang sangat nyata dalam hal ini adalah kisah tentang 3 orang yang masuk dalam goa, ya, kemudian mereka terjebak setelah ada batu besar menutup pintu goa. Dalam hadis yang masyhur, kemudian masing-masing berdoa kepada Allah agar pintu goa bisa terbuka kembali. Salah satunya berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, saya dulu punya pekerja. Yang lainnya saya sudah kasih gajinya, dia belum saya kasih gaji, dia pergi. Akhirnya saya olah gajinya tersebut." Ini niat dia, saya olah gaji tersebut selama bertahun-tahun, padahal gajinya cuma sedikit. Tahu-tahu berkembang, diinvestasikan, akhirnya menghasilkan betapa banyak sapi-sapi, kambing-kambing, onta-onta. Berarti bertahun-tahun, entah berapa, mungkin 10 tahun, entah lebih daripada itu. Setelah sekian tahun dia datang, dia mengatakan, "Ya fulan a'tini haqqi." Wahai fulan, mana gajiku? Maka aku berkata, "Itu yang kau lihat seluruhnya, berupa kambing yang begitu banyak, onta yang begitu banyak, kambing, sapi yang begitu banyak, itulah gajimu." Kata dia, "Abdullah, la tastahzi bi." Wahai fulan, jangan kau ngejek saya, karena dia tahu gajinya cuma sedikit. Akhirnya bilang, "Itu semua milikmu." Akhirnya dia pun pergi bawa seluruh kambing, seluruh onta, seluruh sapi. Tidak satu sapi pun dia sisakan. Ini terima kasih. Enggak, dia bawa semuanya. Kata dia, "Ya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau, buka pintu gua." Dia pintu gua terbuka. Ini kalau dia mau rubah niat dia, enggak, kamu punya satu aja. Bisa aja, tapi dia tahu selama ini dia bermuamalah, dia mengolah barang ini, mengolah harta ini
karena untuk si fulan. Yang tahu siapa? Yang tahu cuma Allah, yang lain tidak tahu. Orang bisa berubah niatnya, saya niatnya untuk merubah, mengolah harta si fulan. Tahu-tahu jadi banyak, jadi miliaran. Ah, ini punya saya lah, saya yang capek kok. Tapi karena dia tahu derajat ihsan, ya bahwasanya Allah mengawasi seluruh perbuatannya, bahkan gerak-gerik niatnya, bahkan tidak terucapkan niat tersebut. Tapi dia tahu Allah mengetahui apa niatnya, sehingga dia tetap komitmen dengan niat dia, bahwasanya harta ini saya olah untuk apa? Si fulan. Ini namanya derajat al-ihsan. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Makanya hanya orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Ya, hanya orang-orang yang hebat bisa melakukannya. Makanya dalam Al-Quran, kalau Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, Allah menyebutkan di antaranya wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain yang bersalah kepada dia. Allah tutup ayatnya, ya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Karena hanya orang yang bisa memaafkan yang mencapai derajat ihsan. Ya. Biasanya orang kalau disakiti, dizalimi, dia ingin membalas. Itu kebiasaan manusia. Kalau kita dijotos 1 pukulan, pengennya kita balas 10 pukulan. Kalau bisa mati sekalian. Tapi kalau kita dihina, dimaki, direndahkan, kemudian kita maafkan, itu hanya yang bisa melakukannya hanyalah apa? Orang yang mencapai derajat ihsan. Makanya ayat tersebut Allah tutup wal atina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah mencapai derajat ihsan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa maknanya luas. Di antara makna takwa ya adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Itu namanya takwa. Takwa artinya antaja'ala bainaka wa bainan nar wiqayah. Engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan api neraka. Engkau menjadikan antara engkau dan api neraka penghalang. Itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Makanya takwa kalau digabungkan dengan albir, wa ta'awun albirri wa taqwa, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, maka albir maksudnya adalah amalan-amalan saleh, dan ketakwaan artinya meninggalkan kemaksiatan. Itu namanya takwa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyakki tamrah." Jangan jagalah diri kalian dari neraka jahanam, artinya ambillah penghalang antara kalian dengan neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Itu artinya takwa. Dan Nabi berkata kepada seorang sahabat, "Ittaqillaha aitsuma kunt." Bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun maksudnya kapanpun, dimanapun, tatkala di hadapan banyak orang, tatkala bersendirian, tatkala sedang di negeri sendiri, tatkala sedang bersafar, tatkala di luar kampung, dimanapun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha menjauhkan diri kita dari segala kemaksiatan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin tatkala di hadapan banyak orang, terutama tatkala kita sedang bersendirian.